Halo Mbak Devi. Halo. Halo. Mbak Devi bisa dengar Ibu nggak? Bisa. Iya, terima kasih. Mbak Elvita Okta. Halo Mbak Elvita. Ya, Bu. Terima kasih. Ya, sambil menunggu yang lain bergabung dengan kita, ya. Untuk malam ini, ya, Ibu akan memberikan materi administrasi umum mengenai persyaratan personel administrasi. Sebelum lebih jauh Ibu memberikan materi, sebelumnya Ibu menginginkan kalian untuk tetap sejenak di sini, ya. Dan saya mengharapkan kalian nanti bisa tetap semangat walaupun di masa pandemi ini kita tidak bisa tatap muka, tapi kita bisa secara daring, ya, lewat Google Meet di sini. Nah, selamat datang untuk Mbak Adia Salsawati. Halo Mbak Adia. Mbak Adia. Iya. Ini kenapa ya pada malu-malu ya? Kok kameranya nggak dihidupkan ya? Malu, Bu. Iya. Mbak Kenanga Jingga. Terima kasih sudah bergabung dengan Ibu di sini. Nah, untuk selanjutnya, ya. Nah, di hari ini, ya, Ibu akan menyampaikan, ya, materi mengenai mengidentifikasi persyaratan personel administrasi perkantoran. Nah, kalau di minggu lalu kalian sudah mempelajari di KD 31 itu mengenai jenis-jenis administrasi. Terus di KD 32 itu tentang jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi. Sekarang Ibu ingin memberikan materi di KD 3.3 ini adalah persyaratan personel administrasi. Nah, halo, kalian semuanya masih dengar? Iya, masih dengar suara Ibu? Masih, Bu. Iya. Ini PowerPoint-nya kelihatan nggak di situ? Kelihatan. Iya, jelas nggih? Kelihatan Nggih. jelas nggih? Iya, alhamdulillah. Oke, di materi ini, ya, di materi KD 3.3 ini nanti kita akan mempelajari mengenai menganalisis persyaratan personel administrasi. Di materi ini nanti antara lain kita akan mempelajari mengenai pengertian personel kantor, macam-macam personel kantor, dan persyaratan personel administrasi. Oke, langsung saja, ya, saya mulai. Nah, pengertian personel administrasi sendiri, ya, namanya saja personel, ya, personel atau
orang ya, atau perorangan ya, atau karyawan atau pegawai. Nah, di sini istilahnya ya, kalau personel kantor ini adalah orang-orang atau karyawan atau pegawai yang menjalankan atau melayani pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi atau kantor pemerintahan atau swasta untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan mendapatkan jasa berupa gaji ataupun tunjangan. Itu pengertian dari personel kantor. Nah, saya lanjutkan, kalau itu tadi personel kantor, sekarang personel administrasi adalah itu adalah staf atau pegawai yang bertugas untuk menjalankan tugas-tugas administrasi di organisasi atau perusahaan. Nah, tentunya kalian sudah mempunyai bayangan atau belum ya kira-kira? Kelak kalau kalian itu sudah lulus, itu mau bekerja di mana, sudah punya bayangan belum, Mbak? Belum nih, Bu. Belum. Inginnya kerja di mana, Mbak, kira-kira, Mbak? Halo. Halo. Halo, Bu. Mau kerja di mana kira-kira, Mbak? Belum tahu, Bu. Oh, belum tahu ya. Ini yang pastinya kalian baru kelas 1 ya, baru kelas 10, jadi kalian mungkin belum ada bayangan mau kerja mungkin sebagai pegawai kantoran, atau mungkin pegawai pabrik, atau mungkin bekerja di apa ya, mungkin di bidang-bidang yang lain ya. Tapi yang jelas ya, di sini itu nanti kita akan membahas bagaimana seseorang itu nanti bisa diterima menjadi, atau kriteria seorang karyawan itu nanti bisa diterima sebagai karyawan dengan kriteria seperti apa itu ya. Nah, itu. Oke, Ibu lanjutkan lagi. Nah, di sini macam-macam personel kantor. Ini ada administrator, manajer, backstaff atau pembantu ahli, worker atau pegawai. Nah, nanti kalian bisa mempelajarinya sendiri ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas persyaratan personel administrasi. Ini yang pertama adalah persyaratan pengetahuan, persyaratan potensi, persyaratan keterampilan, dan persyaratan kepribadian. Yang pertama yang akan kita bahas adalah persyaratan pengetahuan ya. Persyaratan pengetahuan ini sangat penting sekali ya. Salah satunya ini yang menjadi standar ya, di mana seseorang tersebut bisa diterima ya menjadi seorang yang memenuhi kriteria ya. Ininya yang memenuhi kriteria, diantaranya adalah pengetahuan. Pengetahuan di sini nanti ini dibagi menjadi 2 ya, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal ya. Pendidikan formal dan non formal. Kalian tahu pendidikan formal itu apa? Ada yang tahu nggak, Mbak? Pendidikan formal. Halo. Halo, Mbak. Halo. Iya, Bu. Iya, pendidikan formal kira-kira apa, Mbak? Enggak tahu, Bu. Masa nggak tahu sih, Mbak? Pendidikan formal. Jadi pendidikan, ada yang tahu nggak? Atau untuk yang lainnya bagaimana? Ada yang tahu nggak? Halo. Halo, Mbak. Bentar, Bu. Hah? Halo. Dengar nggak suara Ibu? Halo, dengar nggak suara Ibu ini?
Dengar, Bu. Oh iya, alhamdulillah. Iya, jadi pendidikan formal ya itu untuk kalian itu bisa meliputi ya pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA atau mungkin SMK sampai dengan perguruan tinggi ya atau S1. Nah, sedangkan pendidikan non formal itu misalnya adalah apa namanya? Kursus keterampilan ya. Keterampilan. Serta di sini adalah pengetahuan terkait dengan bidang pekerjaan yang nantinya akan menjadi tanggung jawab calon personel administrasi. Nah, di sini untuk pendidikan formal di sini ini bisa dilihat melalui ijazah, transkrip nilai atau sertifikat. Ya, jadi ijazah ya, ijazah atau transkrip itu patokannya untuk sebagai salah satu syarat ya untuk personel tersebut untuk bisa memenuhi kriteria apakah nanti akan diterima atau tidak dan ditempatkan sesuai dengan tingkat pendidikan yang ada. Nah, untuk yang selanjutnya adalah pengetahuan terkait bidang pekerjaan yang nantinya akan menjadi tanggung jawab calon personel dapat diketahui melalui tahap wawancara atau pengalaman kerja calon personel. Nah, di sini nanti untuk wawancara itu merupakan tahap akhir. Ya, itu. Atau mungkin dari pengalaman ya. Mungkin seseorang yang sudah berpengalaman kerja di mana itu nanti kan bisa disertakan ya, dan di situ ada nilai plusnya karena seseorang tersebut sudah mempunyai wawasan yang luas ya itu. Selanjutnya ya, ini ada persyaratan potensi. Ini adalah kelebihan yang menjadi kekuatan yang dimiliki oleh setiap individu. Potensi ini merupakan bawaan lahir atau diperoleh berdasarkan pengalaman dan pelajaran yang diterima seseorang dalam hidupnya. Potensi diri dibagi menjadi dua ya, ada potensi fisik dan potensi non-fisik. Potensi fisik merupakan kelebihan yang dimiliki pribadi yang berwujud kondisi fisik atau jasmani. Ciri potensi fisik itu antara lain bisa dilihat dari bentuk tubuh ya, atau mungkin wajah ya, wajah yang tampan atau cantik, atau mungkin tubuh yang tinggi atau gagah ya, itu penampilan fisik. Terus ada lagi kualitas indera. Indera di sini kan bisa ya indera penglihatan yang mungkin matanya itu belok, mungkin ada yang matanya sipit, ada yang mungkin matanya itu ya apa ya? Ya macam-macam ya. Terus ada lagi kemampuan mendengar, meraba dan mencium yang tergolong baik ataupun sebaliknya. Terus potensi fisik yang lain adalah daya tahan tubuh. Misalnya memiliki tubuh yang sehat, segar, bugar, kuat, dan kesehatan yang baik secara umum maupun sebaliknya. Itu potensi fisik. Jadi yang memang benar-benar kelihatan dari luar nggih, ya itu. Terus ada lagi potensi non fisik. Potensi non fisik di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah IQ atau kecerdasan intelektual. Ini adalah keseluruhan kemampuan individu yang untuk berpikir dan bertindak secara terarah serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Nah, itu. Terus yang kedua ada kecerdasan emosional atau EQ.
emotional quotient ya, emotional quotient. Ini adalah kemampuan individu untuk mengenali emosi diri sendiri dan emosi orang lain. Ciri-ciri seseorang dengan kecerdasan emosional ini adalah dapat memotivasi diri sendiri dan orang lain ya. Yang kedua, tidak mudah stres dan frustasi saat menghadapi masalah. Yang ketiga, dapat mengatur dan mengendalikan suasana hati. Yang keempat, mudah berempati. Yang ketiga, ini ada kecerdasan spiritual atau spiritual quotient. Ini merupakan kepekaan batin seseorang untuk melihat antara yang baik dan yang buruk. Ciri-cirinya ini adalah pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Yang kedua, bersifat optimis dan penuh asa. Yang ketiga, memiliki sifat tenang. Yang keempat, menganggap bahwa dirinya adalah milik Tuhan. Yang terakhir adalah selalu berserah diri. Nah, memang apa ya, untuk potensi non fisik di sini kita tuh ya istilahnya kita tuh harus punya keempat-empatnya di sini ya. Yang terakhir ini adalah coba kita lihat kecerdasan sosial ya, ciri-ciri orang yang mempunyai kecerdasan sosial ini adalah mempunyai kepekaan sosial, mampu berkomunikasi dengan baik terhadap orang lain, mempunyai perasaan empati, dan terakhir adalah mempunyai pengertian atau pemahaman terhadap orang lain. Nah, jadi di sini itu potensi non fisik itu ya, yang pertama tadi adalah IQ, EQ, SQ ya, dan di sini adalah kecerdasan sosial. Nah, secara kita tahu dalam dunia kerja ini ya, perusahaan itu menuntut calon pegawainya untuk menggali potensi diri yang dimiliki. Bagi calon pegawai yang nantinya mengemban tugas untuk banyak berinteraksi dengan atasan, klien, ataupun kolega perusahaan. Tentunya di sini dituntut untuk memiliki potensi fisik dan non fisik yang cukup baik itu. Nah, menurut The Liang Ji ya, dalam buku Administrasi Perkantoran Modern, ini personel administrasi tersebut terampil bekerja itu apabila dia bisa melaksanakan tugasnya itu meliputi 6 mencakup 6 ya, 6 pola, yaitu menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan. Ya. Ya, ini merupakan suatu kegiatan ya, kegiatan administrasi perkantoran ya. Ini semuanya adalah tugas seorang personel administrasi yang dinyatakan terampil bekerja itu. Sekarang kita lihat lagi keterampilan berekspresi ya. Ini meliputi beberapa di antaranya. Nah, jadi kalau misalnya kalian itu ingin menjadi istilahnya seorang staff atau karyawan itu dalam sebuah misalnya perusahaan ya, itu yang pertama itu mempunyai keterampilan berbicara ya, keterampilan berbicara, terus memilih kata dan mengungkapkan pendapat. Nah, yang kedua bersikap wajar. Jadi tidak overacting ya, tidak overacting dan feminim ya, feminim atau kalau laki-laki ya maskulin ya, itu. Yang ketiga adalah kemampuan menampilkan ekspresi yang ramah dan menunjukkan persahabatan. Ya, walaupun dimanapun kalian berada ya, tunjukkan bahwa kalian itu bersikap yang wajar, tidak sombong ya,
dan mempunyai atau istilahnya itu sopan santun ya, sopan santun dalam berbicara. Terus tidak bersungut-sungut ya, atau komat kamit saat berbicara ya, artinya tidak usah berlebihan. Terus itu ekspresi, keterampilan berekspresi. Yang terakhir ada persyaratan kepribadian ya. Persyaratan kepribadian. Nah, ini tentunya itu sangat penting sekali. Persyaratan kepribadian selain tadi ya, persyaratan pengetahuan dan lainnya itu tadi. Kepribadian di sini diartikan sebagai keseluruhan watak dan sikap seseorang yang terwujud melalui sikap dan tingkah laku. Ya. Faktor yang membentuk kepribadian di sini antara lain adalah faktor biologis, yakni faktor kelahiran manusia dan hubungan sedara. Ya. Jadi artinya di sini adalah apabila seseorang tersebut dari orang tua yang benar-benar memperhatikan karakter anaknya ya, mendidik anaknya yang diajari ini maaf ini lebih kepada ini ya, biologis ya, hubungan sedarah ya. Terus ada lagi ya di sini tipe kepribadian menurut Hippocrates. Nah, di sini ada 4 kategori ya Mbak ya. Ada 4 kategori. Coba Mbak, coba salah satu dibaca. Dari tadi kok diem aja ya? Halo Punya Mbak. saya nggak keluar, Ibu. Halo ya. Punya saya nggak keluar, Ibu. Dari tadi yang ditampilkan itu terus, Ibu, nggak ganti. Iya, Ibu, sama. Sama, Bu. Sama. Juga, Bu. Iya. Sebentar. Ya, ini bisa dibaca Mbak. Sudah, Bu. Sudah, Iya. Bu. Okay. Yang pertama apa Mbak? Coba bisa kelihatan nggak Mbak? Sanguin atau sanguisis. Itu bahasa Inggris toh, Bu? Kalau ini kelihatan nggak Mbak? Ini Mbak. Yang mana, Bu? Ini yang ini. Kelihatan nggak Mbak? Yang tipe itu apa bukan, Bu? Iya, tipe kepribadian. Iya, kelihatan. Okay. Coba. Ini Mbak siapa ya? Saya mau tanya. Anissa Puji Lestari, Bu. Oh, okay, iya. Coba Mbak dibaca Mbak. Yang pertama apa Mbak? Semua, Bu. Enggak, satu aja. Satu. Satu, Betul. sanguin atau sanguisis atau extrovert feeling. Tipe kepribadian yang memiliki sifat selalu optimis, banyak bicara, selalu terlihat gembira, dan terus terang dalam mengutarakan pemikirannya. Iya, betul sekali. Jadi extrovert feeling atau sanguinis ini adalah tipe kepribadian yang memiliki sifat selalu optimis, banyak bicara, selalu terlihat gembira dan terus terang dalam mengutarakan pemikirannya. Itu. Terus yang kedua, coba yang lainnya, Mbak siapa? Tolong partisipasinya Mbak coba. Halo. Halo. Saya, Mbak Bu. siapa? Mbak siapa ini ya? Aprilia Rahmawati. Ayo Mbak Aprilia, silahkan nomor 2 dibaca. 2. Choleric atau koleris atau extrovert thinking. Tipe kepribadian yang memiliki sifat disiplin, pekerja keras, ambisius, dan berkemauan keras dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Iya. Ini extrovert thinking ya. Ini memiliki kepribadian yang memiliki sifat disiplin, pekerja keras, ambisius dan berkemauan keras serta memiliki tanggung jawab yang tinggi. Yang ketiga,
Yang ketiga, silakan. Siapa? Ya, yang ketiga ya. Ini ada melankoli atau melankolis ya kalau bahasa Indonesianya itu. Ini adalah seseorang yang memiliki sifat pemikir ya, sifat pemikir. Keunggulannya adalah tekun dalam bidang yang digeluti, memiliki sifat sistematis dan penuh analisis. Bercita-cita tinggi, kreatif, memiliki bakat khusus dan memiliki perasaan yang peka. Oke, itu. Yang terakhir ada phlegmatic atau phlegmatis atau introvert. Introvert itu artinya apa toh, Mbak? Ada yang tahu introvert? Halo? Halo? Tidak. Intro hmm? Introvert. Introvert apa, Mbak? Ya, halo. Introvert di sini adalah bersifat tertutup ya, tertutup. Jadi introvert ini kebalikannya dengan ekstrovert ya, ekstrovert. Ya, jadi dia lebih tertutup. Ciri kepribadian yang pragmatis atau tertutup di sini ya, ini adalah penuh pertimbangan, lebih suka menonton daripada melakukan pekerjaan, kalem, konsisten, tenang, pandai mengendalikan diri, simpatik dan ramah. Ya itu. Kira-kira kalian termasuk yang mana ya kalau menurut Hippocrates ini? Halo, Mbak Ramawati? Iya, Bu. Iya. Termasuk yang mana Mbak kamu, Mbak? Enggak tahu, Bu. Yang mana? Apakah yang ekstrovert, thinking atau feeling? Ya, halo. Ekstrovert. Iya, sekarang itu kan memang apa ya, kalau anak muda sekarang itu kan lebih ke ekstrovert, lebih terbuka ya, lebih introvert, lebih apa namanya, maaf, lebih istilahnya itu sudah kayak nggak ada apa ya, batasan-batasan kayak apa ya, norma. Jadi kayak sudah biasa gitu ya, misalnya kayak ya dimanapun gitu kayak meluapkan atau misalnya meluapkan kegembiraan itu tidak istilahnya itu tidak mengenal tempat atau ya semuanya kayak free aja gitu ya. Tapi kalau pemikiran saya ya ada juga yang seperti karena faktor IT ya atau informasi teknologi ya. Sekarang itu kita itu lebih kepada dikuasai oleh teknologi. Karena begini ya, di mana-mana itu kita melihat ya orang dengan kesibukannya masing-masing memegang HP ya dengan sibuk dengan gadgetnya dan kadang juga tidak mempedulikan atau kurang peduli ya dengan lingkungan sekitar. Artinya waktu kita itu kita tidak memposisikan kita itu berada di mana ya. Nah, itu bisa jadi sifat yang seperti ini ya. Ini kadang apa ya? Bisa dijadikan sebagai sesuatu yang kurang ya, atau artinya di sini ya lebih kepada kurang serasa sosialnya kurang gitu ya. Nah, itu. Terus selanjutnya, nah kalian nanti bisa menilai kalian sendiri ya, kalian termasuk tipe kepribadian yang mana. Ciri khas kepribadian yang mudah dikenali itu mencakup beberapa hal ya, antara lain saat berbicara dan cara berjalan ya. Kalau kita itu biasanya ya, kalau kita itu
cara berbicaranya itu lantang. Nah, itu biasanya orangnya itu adalah sangat percaya diri. Nah, sangat optimis. Nah, terus juga mungkin dengan cara berjalannya yang cepat atau dia itu apa ya, sigap. Nah, seperti itu dia mungkin bisa dikategorikan sebagai seseorang yang mempunyai apa ya, karakter yang tinggi. Nah, maksudnya begini, seseorang dengan sikap-sikap yang tadi ya, cara berjalan, cara berbicara, itu sudah kadang sudah bisa terlihat. Nah, dia merupakan sosok yang berpotensi. Nah, itu. Tapi tidak begitu juga ya. Terus ada lagi sikap badan saat duduk. Nah, mungkin dengan sikap yang tegap. Nah, beda lagi dengan orang yang sikapnya duduknya bungkuk, itu beda loh ya. Duduk dengan posisi tegap terus dia sopan, nah itu lebih bagus daripada sikap dia bungkuk, tetapi di situ ada kelihatan ya bahwa dia itu menunjukkan rasa ketidakpercaya diriannya ya. Terus ada lagi cara berbusana. Cara berbusana yang di sini adalah misalnya seorang pegawai ya, dengan dia itu matching ya, match antara misalnya antara jilbab, antara baju, antara apa namanya, mungkin sepatu atau mungkin tas yang digunakan. Di situ dia menunjukkan juga bahwa dia itu merupakan seseorang yang mempunyai kepribadian ya, artinya dia itu begitu apa ya, tertib gitu ya, begitu tertib. Terus ada lagi sifat bersih dan rapi ya. Bersih dan rapi di sini ya mungkin tidak hanya untuk dia sendiri, tetapi dia juga bisa menerapkannya di lingkungan kantor. Artinya apa? Mungkin tempat meja dia bersih, terus mungkin ada hiasan atau mungkin vas bunga yang kecil, atau mungkin apa ya, ya disediakan mungkin ada tisu ya. Nah, seperti itu menunjukkan seorang yang berkepribadian juga di situ. Artinya apa? Oh, ternyata dia kok memiliki sifat bersih, rapi ya. Selain dari cara berpakaiannya. Nah, itu. Ada lagi yang kelima adalah sifat yang berkaitan dengan menjaga kesehatan diri ya, menjaga kesehatan diri. Nah, dia itu mungkin rajin olahraga, nggih. Rajin olahraga. Terus teratur waktu istirahatnya, terus ada lagi dia mungkin menjaga dirinya sendirilah, bagaimana supaya dia itu selalu fresh dan fit. Nah, itu merupakan ciri khas kepribadiannya juga ya. Ada lagi yang keenam adalah kemampuan dan keterampilan dalam bekerja. Kemampuan dan keterampilan dalam bekerja artinya apa? Dia itu mampu menyelesaikan suatu pekerjaan itu tepat pada waktunya. Nah, yang ketujuh adalah sifat agamis. Nah, di sini adalah seseorang selain dari keenam tadi ya, di situ ini ada sifat agamisnya itu begitu kuat. Artinya dia itu begitu religius ya. Misalnya adalah melaksanakan sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu tepat pada waktunya, itu salah satu sifat yang agamis. Nah, itu. Terus mungkin puasa ya, selain puasa wajib juga puasa sunnah itu ya. Mungkin salah satu dari sifat ini, bukan salah satu ya, ada berapa sifat ya dari sifat ini yang ada di diri kalian nggih. Itu ya, bisa jadi itu merupakan ciri khas kepribadian yang mudah dikenali nggih. Itu. Yang terakhir. Nah, ini syarat-syarat kepribadian ya yang diperlukan oleh seorang personel administrasi. Ini ada loyalitas,
loyalitas. Loyal itu artinya apa tuh? Setia ya, setia. Ada lagi ini berarti kesetiaan terhadap perusahaan dan pekerjaannya sehingga tercipta sense of belong atau rasa saling memiliki dan saling menjaga ya. Ya artinya di sini antara perusahaan dan personel tadi ya. Nah, itu. Yang kedua adalah tekun dan rajin ya. Setiap tugas dan pekerjaan diberikan selalu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, cermat dan teliti. Yang ketiga adalah kesabaran. Sabar tidak selalu identik dengan lamban ya. Jadi sabar memiliki makna teliti dalam pekerjaan, tidak cepat putus asa ketika menemukan kesulitan, serta ulet dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang diberikan kepadanya. Yang keempat adalah kerapian. Kerapian di sini adalah dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik, tertata rapi, dan tidak berantakan atau acak-acakan. Yang kelima adalah dapat menyimpan rahasia. Halo? Halo? Halo, Iya. Bu. Iya, Bu. Iya, ini yang terakhir nggih, yang terakhir adalah dapat menyimpan rahasia ya. Tentunya ini apa namanya suatu saat nanti kalau kalian itu misalnya menjadi seorang staf di sebuah perusahaan atau mungkin di tempat-tempat kerja yang lain ya itu tentunya harus bisa menjaga dan menyimpan rahasia perusahaan ya. Jangan sampai membocorkan rahasia perusahaan yang bisa berpengaruh negatif ya atau bisa menimbulkan kerugian yang besar bagi perusahaan. Oke, itu yang bisa Ibu sampaikan. Kira-kira dari apa yang Ibu sampaikan tadi, ada pertanyaan dari kalian? Ya, halo. Silahkan, adakah yang ingin ditanyakan? Halo Mbak. Halo, Bu. Iya, adakah yang mau disampaikan Mbak atau yang ditanyakan? Mboten, Bu. Oke, nggak ada ya. Iya. Kalau tidak ada apa namanya? Nanti untuk materi ini bisa kalian pelajari lagi nanti seperti biasa nggih di Google Classroom. Iya, kalau nanti ada pertanyaan bisa kalian sampaikan lewat WhatsApp juga bisa, lewat Google Classroom juga bisa nggih. Nah, sebelum saya akhiri, saya tetap memberikan support pada kalian ya. Jangan putus asa, tetap semangat walaupun di masa pandemi ini kita tidak bisa tatap muka ya. Saya harapkan kalian sadar diri ya untuk belajar secara mandiri ya. Jangan lupa ya untuk berdoa sholat 5 waktu, berdoa mohon kepada Allah supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa tatap muka lagi. Amin. Ya, terima kasih kepada kalian semua ya. Ibu mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat buat kalian dan saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.